Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa Anola dengan NIM 22042044. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan berdasarkan model SERVQUAL terhadap kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat. Slide pertama ada latar belakang. Kesehatan adalah hak dasar dan investasi sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. BPJS Kesehatan menyelenggarakan JKN untuk memastikan akses layanan yang merata. Puskesmas sebagai FKTP utama berperan dalam pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas Nagari Kajai yang melayani peserta BPJS. Kualitas layanan menentukan kepuasan pasien dan dapat diukur dengan model SERVQUAL yang mencakup tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan di Puskesmas Nagari Kajai menurut pasien BPJS berdasarkan model SERVQUAL. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pasien BPJS terhadap pelayanan di Puskesmas Nagari Kajai. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan pasien BPJS terhadap pelayanan di Puskesmas Nagari Kajai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kualitas pelayanan di Puskesmas Nagari Kajai menurut pasien BPJS berdasarkan model SERVQUAL. Kedua, menganalisis tingkat kepuasan pasien BPJS terhadap pelayanan di Puskesmas Nagari Kajai. Yang ketiga, menganalisis pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan berdasarkan model SERVQUAL terhadap kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Nagari Kajai. Manfaat penelitian. Yang pertama, kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan di Puskesmas Nagari Kajai. Yang kedua, referensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam merancang kebijakan dan program untuk mendukung penyelenggaraan JKN yang lebih optimal. Yang ketiga, referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di fasilitas kesehatan. Tinjauan pustaka. Poin A, dimensi kualitas pelayanan atau SERVQUAL. Yang pertama, ada tangibles berupa bukti fisik seperti fasilitas, peralatan, kebersihan, dan lain-lain. Kedua, reliability, yaitu keandalan seperti akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu. Poin B, kepuasan pasien dan BPJS Kesehatan. Kepuasan pasien adalah evaluasi pasien terhadap pengalaman pelayanan kesehatan yang mereka terima, yang mencerminkan sejauh mana harapan mereka terpenuhi atau terlampaui. Poin C, hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Expectancy disconfirmation theory menyatakan bahwa kepuasan pelanggan termasuk pasien ditentukan oleh perbandingan antara harapan mereka terhadap pelayanan yang akan diterima dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang sebenarnya diterima. Selanjutnya, kerangka berpikir. Variabel independen, yaitu kualitas pelayanan berupa dimensi-dimensi SERVQUAL, ada tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pasien. Kualitas pelayanan yang baik yang tercermin dalam dimensi-dimensi SERVQUAL diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien BPJS di Puskesmas Nagari Kajai. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1 menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan tangibles terhadap kepuasan pasien. H2 berupa terdapat pengaruh positif dan signifikan reliability terhadap kepuasan pasien. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumennya berupa kuesioner atau skala Likert yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan atau SERVQUAL dan kepuasan pasien. Teknik pengumpulan data ada kuesioner. Kedua, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data. Yang pertama, editing. Kedua, coding, mengonversi jawaban ke bentuk numerik atau skala Likert. Teknik pemilihan sampel.
Yang pertama, populasi berupa pasien JKN di Puskesmas Nagari Kajai. Kedua, teknik sampling, yaitu purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Ketiga, kriteria inklusi, yaitu pasien JKN yang sedang menerima layanan. Ukuran sampel berupa 100 orang responden menggunakan rumus Ruffin. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif untuk menghitung frekuensi, persentase, mean, dan standar deviasi. Kedua, analisis inferensial. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.